lagi di Calvin Channel. Nanti tanggal 28 Januari 2023 akan muncul mini series New Generation. Nah, di video kali ini kita akan review singkat semua SF yang bakal muncul di mini series tersebut. Yuk kita unbox bareng-bareng, tetap di Calvin Channel. Oke, yang pertama adalah Ultraman Ginga. Nah, Ultraman Ginga itu adalah Ultraman New Generation yang pertama. Terus habis itu dia juga memiliki bentuk yang futuristik, mirip-mirip seperti Ultraman Reboot. Di bagian tangannya, terus habis itu bagian dadanya itu kurang lebih mirip seperti Ultraman Reboot. Dia bagian belakangnya ya seperti ini. Dan untuk di set SAF ini kita juga mendapatkan beberapa part seperti tangan-tangan. Ini dia tangan-tangannya, kita dapat 3 pasang. Lalu kita mendapatkan beamnya atau kosennya seperti ini. Bentuknya cukup pendek ya kosennya. Terus habis itu kita juga mendapatkan semacam tongkatnya, tongkat garpunya seperti ini. Dan juga yang terakhir di sini kita mendapatkan satu color timer yang versi merah. Nih, kalian bisa lihat. Yang kedua adalah Ultraman Victory. Nah, Ultraman Victory itu adalah Ultraman New Generation kedua dan teman dari Ultraman Ginga. Dia itu juga memiliki kekuatan yang unik, yaitu dia meminjam kekuatan dari berbagai macam kaiju dan dijadikan tangannya. Contohnya seperti Red King Knuckle ini. Dia Red King Knuckle-nya. Terus habis itu untuk color timernya itu juga unik banget karena itu bentuknya seperti huruf V, Victory. Tuh, terus habis itu di bagian kepalanya itu juga ada kayak bentuk V, sama seperti Victory. Terus untuk bagian belakangnya itu seperti ini. Dan kalau dipikir-pikir lagi, bagian kepalanya itu seperti mahkota ya. Oke, terus di set ini kita juga mendapatkan beberapa tangan. Ini dia ada 3 pasang tangan. Terus kita juga mendapatkan Red King Knuckle. Di sini kita juga mendapatkan color timer yang versi merah. Dan yang terakhir kita juga mendapatkan pedang dari Ultraman Victory. Ini dia pedangnya, bentuknya keren sih. Nah, yang selanjutnya adalah Ultraman Orb. Ini dia Ultraman Orb, dan Ultraman Orb itu adalah Ultraman pertama yang suka meminjam kekuatan sampai berkali-kali. Dia biasanya pinjam kekuatan melalui DX-nya dan juga kartunya. Dia untuk bentuknya sih simple ya, cuman kalau pinjam kekuatan atau fusion itu langsung jadi ruwet banget. Dan di fusionnya itu dia juga memiliki beberapa elemen ya. Di sini pedangnya itu ada gambar-gambar elemennya. Contohnya itu kalau angin, ini kalau nggak salah angin ya. Kalau angin itu Hurricane Slash formnya. Terus kalau petir, ini kalau nggak salah petir ya. Kalau petir itu Thunder Freestar. Ya kurang lebih itu seperti itu. Jadi dia itu Ultraman yang elemen, minjam elemen-elemen. Dan untuk di set SAF ini kita mendapatkan berbagai macam tangan. Ini dia tangan-tangannya. Terus habis itu kita juga mendapatkan Orb Calibur. Dan kita juga mendapatkan color timer. Sebenarnya sih color timernya itu yang merah ya. Cuman ini ketepaan yang versi biru. Karena yang merah lagi dipakai sama Ultraman Orb-nya. Dan yang terakhir di sini kita juga mendapatkan semacam properti tambahan untuk pedangnya. Yang selanjutnya adalah kedua Ultraman bersaudara ini, yaitu Rosso dan juga Blue. Nah, keduanya itu memiliki kekuatan elemen yang mirip-mirip seperti Ultraman Orb tadi. Nah, jadi dia itu untuk Rosso dia bisa menggunakan kekuatan tanah dan juga api. Dan Blue ini bisa menggunakan kekuatan air dan angin, kalau nggak salah sih. Ya pokoknya mereka itu bersaudara dan juga memiliki kekuatan elemen. Dan pas itu kalau nggak salah sih aku belinya di Toys R Us Tokyo. Nah, tapi sebelum bangkrut ya, sekarang Toys R Us itu sudah bangkrut. Terus habis itu sih keduanya ini belum sempat aku ikutin serialnya ya. Belum sempet. Kalau misal kalian sudah ngikutin serialnya bisa cerita-cerita apa sih
cerita dan juga makna inti dari cerita Rosso dan juga Blue ini, bisa tulis di komen. Oke, ini dia untuk Rosso. Dan untuk Rosso itu di sini dia mendapatkan beberapa part seperti color timernya yang versi merah pastinya. Terus di sini juga ada 4 pasang tangan tambahan. Dan di sini dia juga mendapatkan beberapa bagian atau part senjata yang kira-kira mirip seperti dagger gitu ya, semacam pedang. Ini dia seperti ini. Dan untuk saudaranya yaitu Blue. Nah, ini dia Blue juga mendapatkan beberapa part seperti tangan-tangan. Ini dia tangan-tangannya sudah mendapatkan 4 bagian ya, 4 pasang. Terus di sini dia juga mendapatkan semacam senjata. Dan pastinya dia juga mendapatkan color timer yang merah. Oke, selanjutnya adalah Ultraman X. Nah, Ultraman X itu adalah salah satu Ultraman yang sangat futuristik dikarenakan armornya. Nah, untuk set ini dia memiliki armor Gomora. Ini dia armor Gomoranya. Dan Ultraman X itu juga meminjam kekuatan dari para kaiju. Kurang lebih sama seperti Ultraman Victory, cuman dijadikan menjadi bagian armornya. Dan dia itu juga memiliki color timer yang unik sama seperti Victory, yaitu untuk di bagian dada sini dia memiliki tanda X-nya. Terus habis itu untuk di armornya dia juga ada tanda X-nya untuk bagian tengahnya. Dan untuk di set SHF ini memang benar-benar unik ya, karena kita mendapatkan berbagai macam part-part dari armor yang akan dijadikan menjadi satu. Ini dia untuk cakarnya atau tangannya versi Gomora. Terus habis itu kita juga mendapatkan dua, terus kita juga mendapatkan dadanya bagian depan. Terus di sini ada 2 pasang untuk bagian pundaknya. Dan ini dia untuk bagian belakangnya. Di sini kita juga mendapatkan color timer yang versi X dan juga warnanya merah. Dan yang terakhir di sini kita mendapatkan berbagai macam tangan, walaupun bentuknya sama, tapi agak beda. Oke, yang selanjutnya di sini sudah ada Ultraman Jit. Nah, Ultraman Jit itu adalah salah satu Ultraman favoritku dan dia adalah anak dari Belial. Makanya di sini dia memiliki sedikit unsur-unsur ayahnya atau bapaknya. Ini dia di bagian matanya. Terus untuk warna-warnanya itu juga ada unsur-unsur Belial. Cuman di form ini dia juga memiliki unsur-unsur dari Ultraman Mbah, karena dia juga meminjam kekuatan dari Ultraman Mbah. Ini dia untuk Ultraman Jit. Di sini dia juga mendapatkan beberapa part seperti tangan-tangannya itu seperti ini. Ada 3 pasang tambahan tangan. Di sini juga ada color timer yang versi merah, walaupun warnanya sedikit pink ya ini. Terus habis itu yang terakhir di sini dia juga mendapatkan Kousennya atau Wrecking Burst-nya. Ini dia bentuknya dan juga warnanya itu keren banget beamnya. Oke, selanjutnya adalah Ultraman Taiga. Nah, Ultraman Taiga itu adalah anak dari Ultraman Taro. Dan Ultraman ini cukup spesial ya menurutku, karena di serialnya itu satu human host bisa transform atau henshin menjadi 3 Ultraman, yaitu Taiga ini, terus Titas dan juga Fuma. Nah, Titas dan Fuma itu adalah teman dari Ultraman Taiga. Cuman di set dari SHF ini cukup malas ya, karena dia nggak mendapatkan efek-efek apa-apa. Cuman di sini ada 4 pasang tangan dan juga ada 1 color timer yang versi merah. Cuman walaupun seperti itu, Ultraman Taiga sih cukup keren ya, terutama dengan form Tristrium dan juga Reganya. Oke, kita sudah mulai memasuki era Reiwa dan dibuka oleh Ultraman Z. Untuk Ultraman Z ini sinematografinya itu memang benar-benar bagus ya, karena saat battle itu kameranya sampai diputer-puter. Jadi memang paling mantap sih dari semua Ultraman Reiwa lainnya. Menurutku sih seperti itu. Dan ini adalah form yang versi original dan dia itu juga memiliki beberapa form lainnya. Ini dia untuk Ultraman Z. Terus dia itu juga memiliki beberapa relasi lain dengan beberapa Ultraman, contohnya Ultraman Ace.
Dan di sini dia juga mendapatkan banyak banget tangan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitaran 6 pasang tangan. Ada yang nunjuk 1, ada yang nunjuk 2. Jadi memang benar-benar banyak banget. Terus di sini ini adalah color timernya. Ini dia bentuknya Z juga ya color timernya. Jadi cukup unik, sama seperti X dan juga Victory. Bentuknya itu huruf. Dan yang terakhir di sini kita juga mendapatkan satu kosen. Dia untuk kosennya sih cukup beda dan juga menurutku sih bagus ya. Cuman kosennya itu memang benar-benar tajam banget. Oke, selanjutnya di sini sudah ada Ultraman Trigger. Nah, untuk Ultraman Trigger itu adalah Ultraman 3 tapi versi New Generation. Jadi untuk font-fontnya terus habis itu bentuknya itu memang benar-benar mirip. Untuk bentuknya sih ya seperti ini. Ini adalah versi multi-type. Untuk multi-type sendiri ada warna-warna ungunya. Ya mirip-mirip seperti Ultraman 3 yang versi aslinya. Ini dia. Terus habis itu untuk ceritanya sih sebenarnya aku lebih suka cerita dari Ultraman Z ya. Terutama di bagian human hostnya. Karena aku lebih suka human host yang versi Haruki. Nah jadi Haruki itu memang bisa bertarung ya. Bisa pencak silat atau semacamnya. Dan untuk Kengo sendiri dia nggak terlalu bisa bertarung. Jadi itu adalah alasannya kenapa aku lebih suka cerita dari Ultraman Z. Dan di sini sudah ada beberapa bagian yang kita dapatkan. Cuman kasihan sih dia karena nggak mendapatkan kosen ataupun senjatanya. Di sini sudah ada color timer yang versi merah dan juga mendapatkan beberapa bagian tangan seperti ini. Oke, itu dia untuk Ultraman Trigger. Oke, selanjutnya adalah Ultraman New Generation versi Reiwa, yaitu Ultraman Decker. Nah, Ultraman Decker ini adalah Ultraman New Generation dari Ultraman Dyna. Jadi mirip-mirip seperti Ultraman Trigger dan juga Ultraman 3. Untuk desainnya sendiri sih dia nggak simetris ya, cuman menurutku sih tetap asik ya. Ini dia untuk bagian tangan kirinya itu ada armornya, terus habis itu untuk color timernya seperti ini, agak miring ke sebelah sini. Cuman untuk beberapa bagian lainnya sih simetris. Oh iya, kabarnya sih nanti ada New Generation Gaia yaitu Geser. Nah, kalau nggak salah Geser namanya. Jadi itu Ultraman suka mondar-mandir, geser ke kanan dan juga geser ke kiri. Nani? You what? You what? Oke, tapi untuk Ultraman Decker ini dia mendapatkan beberapa part. Tapi sama seperti Ultraman Trigger dia nggak dapat part sampai kosen ataupun senjata. Di sini dia mendapatkan beberapa bagian tangan dan juga mendapatkan satu color timer yang versi merah. Ini dia untuk color timernya. Yang terakhir, Ultraman yang sangat spesial yaitu Ultraman Zero atau anak mas Suburaya. Ini dia untuk Ultraman Zero itu dia nggak memiliki serial sendiri, cuman hampir sering muncul di serial-serial lain seperti Ultraman Z dan juga Ultraman Jit. Dan dia itu juga mendapatkan sayap eksklusif dari Suburaya. Biasanya yang dapat sayap itu yang sudah sowa-sowa gitu ya, seperti Ultraman Bah dan juga Ultraman Father. Cuman dia mendapatkan sayap bahkan warnanya itu beda sendiri, yaitu warna biru. Jadi ini memang benar-benar bukti bahwa Ultraman Zero itu adalah anak emas dari Suburaya. Nah tapi untuk desainnya sih menurutku keren banget ya. Ini dia. Dan dia itu juga anak dari Ultraman 7. Dia untuk bentuknya. Terus habis itu di set SHF ini, karena biasanya kan untuk set-set SHF itu yang banyak partnya itu yang eksklusif. Cuman ini untuk regular Zero ini mendapatkan part yang memang benar-benar banyak banget. Ini dia, kalian bisa lihat ya. Untuk part-partnya di sini dia mendapatkan berbagai macam tangan. Ini dia ada tangan untuk 2 seperti ini. Terus di sini ada semacam DX-nya atau jamnya gitu. Terus di sini ada muka dari Ultraman Zero yang tanpa slugger. Terus ini dia kedua sluggernya. Ini ada 2 slugger. Terus habis itu di sini ada color timer, terus juga dipasang sama 2 sluggernya. Lalu di sini ada color timer yang versi merah dan yang terakhir di sini ada semacam senjata dari Ultraman Zero. Jadi partnya itu memang benar-benar banyak banget.
Itulah unboxing dan juga review singkat tentang semua Ultraman yang bakal muncul di serial tersebut. Dan dari semua Ultraman-nya, manakah yang paling kalian sukai? Bisa tulis di komen. Tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe. Bye! Nah, salah satu SAF ini akan menjadi giveaway untuk subscriber Calvin Channel. Ditunggu ya.